Selamat siang, perkenalkan nama saya Rudi Dwi Winarko. Saya selaku founder dari PT ASC Farm Gemilang. ASC Farm Gemilang sendiri merupakan suatu usaha budidaya dan pengolahan cacing lumbricus. Usaha ini sudah berdiri tahun 2013. Saat itu merupakan suatu usaha sampingan dari saya karena saya sendiri bekerja di suatu perusahaan multinasional juga ya. Nah, di sana saya bekerja selama 25 tahun. Tapi selama kerja di sana saya banyak melakukan usaha-usaha sampingan karena memang secara naluri nggak suka sih sebenarnya duduk di belakang meja aja. Jadi saya melakukan banyak usaha, salah satunya usaha di budidaya cacing ini. Jadi sudah tahun 2013. Selama rentang waktu itu kita mengalami banyak gangguan juga, namanya usaha nggak bisa selalu mulus. Awal mula dari usaha ini, saya tertarik usaha ini karena saya melihat banyaknya limbah organik di sekitar kita yang selama saat itu belum maksimal untuk dikembangkan menjadi suatu produk yang bisa menghasilkan cuan atau rupiah yang keuntungan. Saya melakukan riset sekaligus juga browsing, akhirnya ketemu suatu usaha di mana usaha tersebut berbudidaya cacing yang merupakan mengolah limbah. Kita berusaha, kita belajar dari beberapa teman di luar kota. Sampai saat ini kita sudah berhasil membuat pasar yang lumayan tinggi juga. Belum pandemi kemarin bisa membuat penjualan sekitar 1 ton untuk tiap bulannya. Tapi nilai 1 ton itu juga bukan dadaan, bukan langsung segitu. Kita berawal dari kecil-kecilan dulu. Dari kecil-kecil itu kita bisa mengenal karakter dari pasarnya, kita mengenal karakter dari usaha budidayanya. Jadi terus berkembang, kita mengalami banyak juga gangguan. Namanya usaha pasti nggak akan langsung maju ya. Awalnya kecil-kecilan dulu, awalnya hanya 50 kilo untuk beternaknya itu. Dari 50 gitu bisa berkembang, terus berkembang, kita menyesuaikan pasar. Dan karena ada semakin banyaknya pasar, kita juga membuka kemitraan, di mana kemitraan tersebut kita manfaatkan untuk mensuplai untuk permintaan pasar tersebut. Saat ini kemitraan kami sudah mencapai 70 mitra orang. Jadi bisa mensuplai hingga 1 ton tadi. Karena 1 ton tadi karena kita nggak mungkin menghasilkan sendiri karena keterbatasan dari lahan. Sampai saat ini kita juga mengembangkan produk-produk olahan, mulai dari cacing keringnya, terus tepungnya juga dalam bentuk produk kapsul. Tapi kita juga masih riset untuk membuat produk yang berupa pelet untuk pakan ternak sekaligus juga untuk probiotiknya. Kita juga melengkapi legalitasnya. Kita sudah membuat NIB, nomor Indo Berusaha, itu merupakan kunci dasar untuk dari suatu usaha. Kita juga memperoleh sertifikat halal. Yang kita kejar sekarang ini adalah sertifikat dari izin edar untuk BPOM-nya. Tapi memang juga harus butuh perjuangan yang lebih keras lagi untuk meraih sertifikasi tersebut, karena dibutuhkan prosedur yang ketat untuk BPOM-nya. Untuk modal awal suatu usaha budidaya cacing itu sebenarnya rendah, cukup dengan 500.000. Dari 500.000 tadi bisa nanti ikut langsung ke pelatihan di sini sekaligus otomatis ikut kemitraannya. Jadi kita memang membuka suatu kemitraan di angka 500.000. Itu sudah include pelatihan, bibit cacing, tempat ternaknya juga, tempat budidayanya juga pakannya. Jadi setelah nanti ikut pelatihan langsung bisa tancap gas untuk beternak. Gitu. Kita memang membuka pelatihan dalam 1 bulan 2 kali pertemuan. Tapi ini hanya berlaku apabila di pertemuan pertama mereka kurang, atau bisa juga cukup sekali datang juga nggak apa-apa. Yang lebih penting lagi, kita juga membuka layanan konsultasi. Itu yang lebih saya rasa lebih penting, karena setiap usaha di awal pasti menemukan banyak masalah. Nah, tujuan konsultasi tadi, apabila ada masalah, mitra-mitra tersebut bisa menyampaikan apa keluhannya, kami akan mencari solusinya supaya usaha tersebut bisa lancar. Jadi kita membuka angka
500 tadi itu sudah full service ya artinya, sudah all in ya. Jadi bisa dapat materi pelatihannya, dapat kemitraannya, dapat bibitnya, dapat tempat ternaknya, dapat pakannya, sudah lengkap sebenarnya itu Mas. Untuk mencapai penghasilan atau income setara UMR memang dibutuhkan modal yang lumayan gede ya, sekitar 5 jutaan itu hanya untuk pembelian bibit saja. Di samping itu kita juga butuh lahan. Kalau dihitung-hitungan dari keranjang buah itu sekitar 300 keranjang buah. Satu keranjang buah itu hanya muat setengah kilo bibit. Jadi memang kalau untuk mencapai penghasilan setara UMR, saya simpulkan aja butuh nominal 7 juta. Itu hanya di awal usaha aja. Berikutnya tinggal kita dapat keuntungan terus menerus. Kebutuhan paling besar ada kebutuhan pembelian bibit. Jadi untuk tempat ternak, untuk pakan dan lain-lain kita bisa mempergunakan apa yang ada di sekitar kita yang gratisan atau bisa juga yang beli barang-barang yang bekas itu supaya menekan biaya produksi, biaya modal. Di sini kita juga buka kemitraan ya. Memang salah satu layanan paling utama adalah bisa terima store panen dari mitra tersebut. Ini karena apa? Saya tahu bahwa pemula itu ada 2 permasalahannya, di produksinya dan di pemasaran. Nah, karena ada kemitraan tadi, untuk produksi kita ada buka layanan, untuk yang pemasarannya kita terima hasil store panen mereka. Tapi dalam arti kita tidak mengikat mitra untuk harus jual ke sini. Kita buka kesempatan mereka bisa store ke sini, bisa juga mereka cari pasar dewi. Biasanya memang rata-rata di awal-awal mereka store ke sini. Tapi berikutnya setelah mengenal pasar mereka akan mencari peluang pasar mereka. Untuk pasar cacing sendiri sebenarnya sangat luas. Untuk jual cacing segar aja ya, kita bisa menjual ke peternak burung murai terutama. Bisa juga ke peternak lobster, faname, belut, unagi. Masih banyak lagi ikan-ikan itu yang mengkonsumsi cacing. Itu hanya salah satu penjualan di cacing segarnya aja. Bisa juga nanti mereka mengolah cacing tersebut menjadi suatu produk yang saat ini sangat terbuka. Karena seperti diketahui cacing itu mempunyai komposisi protein yang tinggi. Nah, protein yang tinggi tadi bisa kita manfaatkan untuk membuat banyak produk olahan. Salah satunya adalah pakan ternak yang dalam bentuk pelet, sehingga bisa nanti penjualannya bisa lebih jauh dan juga tahan lama. Karena kalau cacing segar aja dalam pengiriman itu memang cenderung sulit karena rentang waktunya penyimpanan cuma 30 jam itu rata-rata di transportasinya. Saat ini berkembang kabar bahwa cacing itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kosmetik. Kenapa begitu? Karena semua kosmetik yang berlabel halal itu pasti menggunakan enzimnya, bukan cacingnya langsung, tapi enzimnya cacing sebagai pengganti enzim babi untuk merekatkan bahan-bahan yang ada di kosmetik tadi. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam hal produksi itu masalah hama. Di budidaya cacing ada dua macam hama ya. Hama predator sama hama kompetitor. Nah, hama predator inilah yang paling sering mengganggu dari cacing. Terutama adalah tikus. Seperti diketahui bahwa tikus merupakan pemangsa dari cacing. Dan habitat tikus sendiri merupakan habitat yang sangat gede. Di semua tempat ada. Satu lagi, tikus mempunyai kecerdasan yang lumayan tinggi. Jadi saat kita basmi, kita hanya bisa melakukan sekali aja. Kita hanya mengkontrol populasi. Kita nggak akan mungkin membasmi tikus. Kita hanya bisa mengontrol populasi dari tikus tersebut. Cacing merupakan hewan dalam tingkat rendah ya. Jadi tidak ada kebutuhan khusus. Tidak ada kebutuhan khusus seperti hewan-hewan yang dalam tingkat yang lebih tinggi lagi. Mereka yang penting habitatnya nyaman, makannya tersedia, maka cacing akan diam tinggal di situ. Artinya apa? Kita hanya harus menyiapkan habitat yang nyaman. Habitat yang nyaman bagi cacing adalah habitat yang mempunyai kelembapan yang lumayan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, habitat tersebut mempunyai tingkat
kepadatan atau kegemburan yang lumayan tinggi juga, sehingga menunjang mobilitas dari cacing tersebut. Itu dari habitatnya. Yang kedua adalah dari pakannya. Apabila pakan tersedia dalam kondisi yang siap untuk dimakan, maka cacing tidak akan pindah mencari tempat yang lain untuk mencari makan. Jadi cacing akan tinggal di situ karena udah nyaman, ada pakan yang siap dimakan. Maka cacing akan nyaman dan kecepatan pertumbuhan juga semakin tinggi. Cacing mempunyai tingkat penggemuan yang lumayan tinggi. Jadi saya pernah trial untuk jenis cacing Eudrilus itu bisa 120% dalam 1 bulan perkembangan berat badannya. Artinya apa? Dalam 1 bulan itu berat cacing bisa berlipat 2 kali lipat, sehingga kita bisa melakukan panen sebulan sekali apabila perawatan bagus. Untuk perawatan sendiri saya melakukan seminggu 2 kali. Artinya apa? Kita selama produksi beternak cacing tadi kita juga bisa melakukan pemasaran. Nah, itu. Jadi kita bisa seimbang antara produksi sama pemasaran bisa kita lakukan. Permasalahan yang paling utama itu adalah legalitas. Kita mempunyai suatu produk, apabila kita mau mengedarkan, apabila kita mau memasarkan ke masyarakat, ke end user, maka kita harus mempunyai izin edar dari BPOM. Nah, BPOM sendiri mempunyai ada aturan bahwa untuk produk-produk yang dalam tanda kutip ada mengutamakan kesehatan seperti obat atau jamu seperti kita ya, ini tuh mempunyai tingkat tingkat kesulitan yang tinggi. Harus benar-benar ada step-stepnya yang lumayan tinggi, lumayan sulit juga harus untuk kita penuhi gitu. Jadi sampai saat ini kita belum bisa memiliki izin edar tersebut. Tetapi karena kita mau berkembang, kita belum bisa masuk ke jalur resmi, sehingga kita memasarkannya ke jalur komunitas saja yang membutuhkan. Jadi belum bisa mencapai pasar yang luas untuk produk yang dalam tanda kutip herbal tadi. Momen paling berkesan bagi kami adalah saat-saat di awal usaha. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya dulu bekerja di satu perusahaan, istri juga bekerja. Kondisi ternak sendiri belum kurang diperhatikan, karena memang belum benar fokus. Jadi kita pulang kerja, kita mengetahui bahwa cacing itu keluar dari tempat ternaknya. Semuanya ada, hampir semua cacing itu keluar. Jadi bayangkan aja 50 kilo cacing itu keluar. Udah capek-capek harus ngurusi cacing itu. Waduh, lumayan agak mendongkrak sekaligus sedih juga. Tapi dari situ kita ambil hikmah, kita harus memperhatikan media atau tempat tinggal cacing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pakan. Dari pengalaman tersebut kita jadi mengerti karakter dari cacing tersebut. Bagi yang pengen beternak cacing, bisa ikut kemitraan kami, atau bisa juga browsing di channel YouTube yang lain, bisa dari situ otodidak. Tapi apabila bergabung ke kemitraan kami, ada kepastian untuk pasarnya. Jadi yang mau berusaha budidaya cacing tidak perlu memikirkan pasar. Kita siap menampung apabila sudah masuk dalam kemitraan.